Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Renungan Malam. Apa kabar semuanya? Admin harap kalian semuanya selalu dalam keadaan baik dan bersemangat untuk menjalani hari setiap harinya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang dan mendengarkan sesi kita kali ini. Dan hari ini admin akan membahas tentang kopi. Ya, banyak sekali orang yang kecanduan dengan kopi. Bahkan jika tidak ngopi sehari aja, ia akan merasa pusing dan gak enak rasanya kalau nggak ngopi. Hampir sama seperti orang yang merokok. Tapi tahukah kamu, kopi berdampak buruk bagi kesehatan keuangan kita, khususnya buat kalian anak-anak muda yang masih belum berpikir tentang bagaimana susahnya mencari uang, buat kalian yang masih sekolah, buat kalian yang masih belajar di tahap kuliah atau masih mahasiswa. Mungkin kalian tidak pernah sadar bahwa ada banyak uang yang habis karena kalian ngopi atau karena kalian berada di kafe. Pada video ini admin akan memberikan sebuah sudut pandang baru terkait bagaimana kita melihat ngopi di kafe. Ya, ngopi di kafe. Mungkin ini sudut pandang baru buat kalian yang baru saja menginjak masa-masa kuliah atau masa-masa sekolah. Tapi ini mungkin sudut pandang lama yang bisa membuat kalian mengingat kembali betapa berharganya uang kalian yang kalian hambur-hamburkan dulu ketika kalian masih sekolah atau masih kuliah, dan bisa menjadi pelajaran buat kalian untuk terus bisa berhemat ke depannya. Oke, langsung saja ya, aku punya kisah. Bayangkan ada seorang teman kita yang sebut saja namanya Budi. Budi ini seorang pekerja keras. Setiap hari dia berangkat pagi-pagi sekali dan pulang malam. Setiap pagi saat sarapan, ia seringkali pergi ke kopi langganannya di tempat sarapannya yang berada di pinggir jalan. Lalu sore harinya atau malam harinya dia pasti ngopi di kafe. Ya, di kafe langganannya. Awalnya itu cuma kebiasaan-kebiasaan kecil yang bikin dia semangat untuk terus kerja, dan lama-kelamaan kebiasaan ini menjadi rutinitas yang tak terelakkan setiap hari, baik waktu kerja ataupun waktu liburan. Rasanya aneh kalau nggak ngopi. Ya, kalau sudah kebiasaan memang sering kali seperti itu. Mungkin di pagi hari ketika ngopi nggak begitu terasa dan nggak masalah karena disambil dengan sarapan. Yang pasti ketika kita ngopi pagi hari biasanya kita merasa mata itu segar, mata itu bugar, dan kita bisa produktif di hari itu. Tapi lama-kelamaan Budi ngerasa ketika ia menghabiskan waktu di kafe ngopi, yang sekali ngopi bisa 25.000, kemudian belum cemilannya, hingga setiap hari kurang lebih ia menghabiskan 50.000 minimal di sebuah kafe. Saat itu Budi tidak sadar karena dia memang mempunyai banyak uang karena dia juga bekerja. Tapi suatu hari kondisi keuangan Budi mulai sulit. Gaji bulanannya habis sebelum akhir bulan dan dia merasakan dampak buruk dari pengeluaran yang tak terkendali. Dia mulai menyesal ketika menyadari bahwa uang yang ia habiskan untuk ngopi di kafe sebenarnya bisa digunakan untuk kegiatan hal-hal yang lebih penting, seperti menabung atau investasi yang bisa ia gunakan untuk kepentingannya di masa depan. Mulai saat itu Budi pun berusaha untuk mengelola keuangannya. Ia sudah mulai jarang untuk pergi ke kafe. Dari yang hampir setiap hari pergi ke kafe, hingga akhirnya ia mengurangi intensitasnya untuk pergi ke kafe menjadi seminggu 2 kali, hingga akhirnya menjadi seminggu sekali saat ia benar-benar merasa stuck atau benar-benar membutuhkan suasana baru. Dan saat itulah Budi merasakan bagaimana cara dia mengelola keuangan itu bisa menjadi sebuah kekuatan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya, di mana uangnya bisa dia alokasikan untuk membeli hal-hal lain, membeli keperluan lain, dan tidak habis hanya untuk berfoya-foya di kafe.
Kisah Budi ini sebenarnya bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya, bagi kalian, bagi admin, bagi siapapun yang menonton video ini. Mengelola keuangan itu penting. Kita sering tidak sadar bahwa pengeluaran kecil yang rutin bisa berdampak besar pada keuangan kita. Ada teori keuangan yang disebut sebagai efek latte, yang menjelaskan bagaimana pengeluaran kecil seperti membeli kopi setiap hari bisa bertambah besar dalam jangka waktu yang panjang. Misalnya jika kita menghabiskan waktu 30.000 setiap hari untuk kopi, dalam sebulan kita bisa menghabiskan 900.000 rupiah. Bayangkan, uang 900.000 bisa kita gunakan untuk hal lain yang lebih bermanfaat. Bayangkan jika uang itu ditabung atau dijadikan emas, entah berapa gram yang sudah kita dapatkan dari menghemat uang hanya dari menghemat ngopi. Hal lain yang ingin admin sampaikan di sini bahwa mari kita mengubah kebiasaan ngopi di kafe. Jika kalian benar-benar suka dengan kopi, sisihkan uang untuk investasi. Contohnya beli grinder di rumah. Investasikan uang kalian untuk membeli kopi bubuk murni, atau investasikan uang kalian untuk membeli pembuat kopi sederhana, yang mana itu bisa menjadi aktivitas yang menyenangkan yang bisa kalian lakukan di pagi hari maupun di waktu-waktu senggang kalian. Yang kedua, kalau kalian ingin ngopi, coba bawa kopi dari rumah, bawa termos yang isinya sudah berisi kopi buatan sendiri ke kantor atau ke tempat kerja, dan dimanapun itu bisa menghemat pengeluaran kalian. Kemudian batasilah frekuensi ngopi di kafe. Kalian bisa mengurangi frekuensi ngopi di kafe. Admin yakin bahwa kafe memang sesuatu hal yang penting dan perlu untuk mengubah suasana yang jika di rumah itu terasa monoton, dan jika di kafe itu kalian akan mendapatkan suasana baru. Tentu hal itu perlu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas kita dengan suasana-suasana baru. Tapi ingat, jangan lakukan itu setiap hari. Batasilah pengeluaran kalian untuk pergi ke kafe, atau jika kalian mempunyai batasan uang tertentu, pergilah ke kafe, tapi harus menghabiskan uang segini. Setelah itu jangan ngafe lagi selama seminggu, atau jangan ngafe lagi selama sebulan. Itu yang harus kalian lakukan agar kalian bisa mengelola keuangan kalian menjadi lebih baik lagi. Kemudian lacaklah pengeluaran agar kalian tahu di mana kalian paling banyak menghabiskan uang kalian, tapi kalian tidak sadar telah menghabiskan uang di situ. Contoh, coba lacaklah di mana uang kalian hilang. Dalam arti hilang yang kalian tidak sadari. Misalnya membeli siomay 10.000, membeli seblak 10.000, membeli es teh jumbo 5.000, membeli hal-hal yang mungkin kalian tidak sadari, snack-snack, cemilan, minuman-minuman instan. Coba dilacak lagi seberapa banyak dan seberapa sering kalian membeli hal-hal tersebut. Karena hal itu mungkin bisa jadi lebih banyak uangnya daripada kalian ngopi di kafe. Teman-teman, mengelola keuangan dengan bijak itu adalah salah satu kunci menuju kehidupan tenang dan sejahtera. Dengan sedikit perubahan kecil dalam kebiasaan kita, seperti mengurangi kopi di kafe atau melacak pembelian-pembelian kecil kita bisa mencapai banyak hal di masa depan. Uang-uang yang harusnya tidak hilang kita bisa investasikan atau bisa kita tabung demi masa depan yang lebih baik lagi. Dan terima kasih buat kalian yang nonton video ini hingga akhir. Apabila kalian mendapati manfaat pada video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar orang-orang yang belum menonton video ini akhirnya terpapar video ini, dan video ini bisa direkomendasikan lebih lagi oleh YouTube sehingga makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye bye.